Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizka Azhara dengan NIM 2020603043. Saya dari program studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku organisasi. Adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama, kepribadian. Yang kedua, efektivitas organisasi. Yang ketiga, perilaku individu dan perbedaannya. Yang keempat, mengelola perbedaan individu dalam organisasi. Yang kelima, mengelola tekanan dalam organisasi. Yang keenam, mengelola konflik antar kelompok. Yang ketujuh, motivasi kerja. Yang kedelapan, kepemimpinan. Yang kesembilan, desain dan struktur organisasi. Yang kesepuluh, proses komunikasi. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan. Materi pertama yang akan saya jelaskan mengenai kepribadian. Kepribadian setiap individu dibagi menjadi 4. Yang pertama, koleris. Koleris adalah orang yang memiliki kemauan keras dan juga sangat tegas. Mereka cenderung melakukan pekerjaan dengan target yang mereka miliki dan akan sangat menyukai suatu tantangan. Orang dengan tipe kepribadian koleris adalah orang-orang yang cepat dan tangkas dalam berpikir dan membuat keputusan, kompetitif, perfeksionis, independen, dan mandiri, dan sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Seorang koleris juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, orang koleris selalu membuang kata gagal dalam hidupnya. Sifatnya yang visioner dan pekerja keras membuat tipe koleris menghindari kata gagal dalam hidupnya. Ia tidak akan mau menyerah sebelum mendapatkan apa yang diinginkan. Ia juga cenderung mengabaikan perkataan orang lain yang sifatnya negatif dan terus melangkah ke depan. Kedua, seorang koleris juga pantang menyerah. Saat dihadapkan pada suatu permasalahan, ia akan berusaha untuk memecahkannya. Berbeda dengan kepribadian lain yang mungkin akan menghindari permasalahan yang datang. Ketiga, orang koleris juga sangat percaya diri. Untuk menjadi seorang pemimpin, harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Memikirkan perkataan orang lain, karena bagi orang bertipe koleris, tanggapan orang lain hanyalah batu sandungan yang menghalangi mereka dalam mencapai target. Namun, bukan berarti mereka langsung mengabaikan semua tanggapan. Mereka akan lebih suka untuk memilah tanggapan yang positif. Keempat, mereka juga memiliki produktivitas yang tinggi. Orang bertipe koleris mempunyai banyak cita dalam hidupnya. Semua impian tersebut sudah dirancang sedemikian rupa dan telah ditetapkan langkahnya untuk mencapainya. Kedua, kepribadian sanguinis. Sanguinis adalah orang yang penuh energi, menyenangkan, dan ceria. Orang dengan kepribadian sanguinis juga sering dijuluki sebagai kepribadian yang populer karena memiliki kepandaian dalam hal persuasif dan ingin terkenal di lingkungan. Orang yang memiliki tipe kepribadian sanguinis memang cenderung untuk terbuka, bahkan super terbuka. Ketiga, kepribadian pragmatis. Pragmatis adalah kepribadian yang cenderung lebih rileks, tenang, dan bisa dibilang easy going. Mereka juga punya niat yang baik untuk bersimpati dan peduli dengan orang-orang sekitar, dan mereka adalah tipe yang cinta damai. Terakhir, melankolis. Melankolis adalah tipe yang sempurna atau perfeksionis. Seorang melankolis juga sangat berhati-hati dengan kata-kata dan tindakannya. Materi selanjutnya, efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi sendiri adalah tingkat ketepatan atau keberhasilan organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang sama antara pemimpin dan karyawan guna memenuhi kebutuhan bersama. Efektivitas organisasi merupakan cakupan dari efektivitas individu dan kelompok, di mana tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran lebih tinggi. Dengan demikian, pencapaian tujuan organisasi bergantung kepada suatu efektivitas kelompok dan individu. Efektivitas organisasi dapat dipengaruhi oleh 4 faktor yang ada pada budaya organisasi. Yang pertama, keterlibatan atau involvement. Keterlibatan yang dimaksudkan di sini yaitu suatu perlakuan sertakan ke dalam kegiatan organisasi sehingga dapat membuat staf merasa lebih bertanggung jawab lagi mengenai tindakan yang telah dan akan dilakukannya. Kedua, adaptasi atau adaptation merupakan kemampuan yang ada pada organisasi agar bisa menerjemahkan pengaruh dari lingkungan terhadap organisasi. Maksudnya, kemampuan organisasi dapat merespon perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal maupun internal. Yang ketiga, misi atau mission. Misi merupakan suatu bentuk dimensi dari budaya yang menunjukkan kepada tujuan utama dari organisasi yang menjadikan anggota organisasi teguh serta fokus terhadap apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi. Keempat, konsistensi atau konsistensi.
Konsistensi merupakan tahap kesepakatan anggota pada suatu organisasi terhadap asumsi dasar serta nilai inti dari suatu organisasi. Materi selanjutnya, perilaku individu dan perbedaannya. Perilaku individu sendiri merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan suatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Adanya keterampilan tidak terpisah dari latar belakang atau pengetahuan dalam suatu organisasi. Perilaku individu juga sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepribadian pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama, ciri-ciri biologis, meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan, serta masa kerja. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian sebagai cara dengan mana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk kepribadian pada akhirnya mempengaruhi perilaku organisasi. Ketiga, kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam suatu pekerjaan. Keempat, pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses perubahan yang relatif konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya pengalaman atau latihan. Belajar tidak hanya mengubah sikap dan pikiran, tapi juga lebih penting lagi belajar harus mengubah perilaku subjek latar. Kelima, sikap, yaitu merupakan faktor yang harus dipahami agar dapat memahami individu lain. Dengan salah memahami sikap individu, maka organisasi dapat berjalan dengan baik. Keenam, persepsi. Persepsi merupakan suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Terakhir, keputusan kerja. Kepuasan kerja mempengaruhi produktivitas atau kinerja karyawan. Semakin puas individu tersebut dalam bekerja, maka akan betah berada dalam organisasi. Dan bila individu tidak puas, maka akan mempengaruhi kinerjanya, seperti berhenti kerja atau sering terlambat datang. Materi selanjutnya, mengelola perbedaan individu dalam organisasi. Menurut pendapat saya, penghalang dan tantangan yang sering terjadi dalam mengelola perbedaan adalah kesulitan dalam keseimbangan antara karir dan keluarga. Karena orang tua berperan sebagai support system yang pertama dan utama dalam menentukan paradigma sukses setiap anak. Orang tua sebagai penopang pertama dan utama. Keluarga memegang peran penting dalam menentukan arah sukses dan karir anak di masa yang akan datang. Namun bila di dalam keluarga ada perbedaan dalam menentukan rencana karir, tentunya akan menjadi menghambat untuk masa depannya. Individu sendiri adalah orang atau pribadi. Jadi, perbedaan individu adalah hal-hal yang berkaitan dengan psikologi pribadi, di mana menjelaskan tentang psikologis maupun fisik orang-orang dan persamaannya. Perbedaan yang dimaksud di sini adalah tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perbedaan kepribadian termasuk watak dan sikap, yaitu perbedaan secara psikologis. Materi selanjutnya, mengelola tekanan dalam organisasi. Di dalam organisasi, seringkali seseorang merasakan stres. Stres sendiri merupakan suatu keadaan yang tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. Keadaan yang tercipta ini merupakan suatu keadaan yang sangat mengganjal dalam diri individu karena adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan yang ada. Manajemen tekanan atau stres adalah tentang bagaimana kita melakukan sesuatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana, atau jadwal pelaksanaan dengan cara penyelesaian masalah. Manajemen stres diawali dengan mengidentifikasikan sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan. Tujuan dari manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu agar menjadi lebih baik. Ada beberapa cara untuk mengatasi stres. Yang pertama, dengan mengenali batas kemampuan diri. Mengenali batas kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan adalah penting untuk dilakukan. Kalau sudah mengenalnya dengan baik, maka kamu bisa mengoptimalkan waktu yang dibutuhkan dan strategi yang harus dilakukan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik serta menghindari kelelahan berlebihan. Yang kedua, sharing dengan rekan kerja. Dengan membuka obrolan atau sharing dengan rekan kerja dapat menciptakan suasana kerja yang lebih positif. Dengan berpikir positif dan optimis, kita bisa rileks sejenak dan suasana kerja akan terasa lebih nyaman. Yang ketiga, melupakan pekerjaan sejenak. Beban dan target pekerjaan tidak jarang membuat orang menjadi stres. Solusi selanjutnya adalah melupakan pekerjaan sejenak dengan mencari hiburan yang bisa membuat pikiran dan tenaga kembali pulih. Yang keempat, menjaga pola hidup kita.
beristirahat dengan cukup, serta mengkonsumsi vitamin dan makanan bergizi, dan berolahraga dapat membantu melindungi kesehatan fisik dan stres pekerjaan. Yang kelima, melakukan mindfulness. Mindfulness adalah ketika kamu sadar dan fokus pada momen yang sedang kamu alami tanpa adanya interpretasi. Materi selanjutnya, perilaku kelompok. Kelompok sendiri adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang secara intensif dan teratur selalu mengadakan interaksi sesama mereka untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dan secara sadar mereka merasa bagian dari kelompok yang memiliki sistem norma tertentu, peranan, struktur, fungsi, dan tugas. Perilaku kelompok dapat diartikan sebagai semua sikap atau tingkah laku yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang saling tergantung dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam suatu kelompok dalam organisasi. Selanjutnya, mengelola konflik antar kelompok. Dalam suatu organisasi, konflik kerap kali terjadi antar 2 kelompok yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, kepentingan atau tujuan antara 2 atau lebih pihak yang punya objek yang sama. Konflik juga bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan dan realita. Konflik tidak harus selalu mengakibatkan kegagalan, kekalahan, atau putusnya hubungan individu. Yang harus kita sadari bahwa kita memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain, memiliki pendapat yang berbeda atas apa yang terbaik bagi kita dan untuk kelompok atau organisasi. Beberapa cara untuk mengatasi konflik yang kerap terjadi. Yang pertama, melakukan musyawarah mengenai konflik yang sedang dialami. Yang kedua, meminta pendapat atau saran dari setiap orang yang ada di organisasi. Yang ketiga, jangan melibatkan perasaan pribadi terhadap konflik ini sendiri, supaya tidak berujung kesalahpahaman. Yang keempat, melakukan penyelesaian masalah dengan keputusan bersama. Materi selanjutnya, motivasi kerja. Menurut pendapat saya, motivasi kerja merupakan dorongan atau kekuatan dari dalam diri seseorang yang dapat menciptakan semangat untuk mencapai sesuatu. Dan dalam pekerjaan, motivasi kerja sangat dibutuhkan oleh para pekerja, karena dengan adanya motivasi kerja, maka akan meningkatkan semangat kerja yang lebih tinggi. Adapun proses-proses dalam motivasi kerja. Yang pertama, menentukan tujuan. Dalam proses motivasi, perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi. Baru kemudian para karyawan dimotivasi ke arah tujuan tersebut. Yang kedua, mengetahui kepentingan. Hal yang penting dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan pimpinan atau perusahaan saja. Yang ketiga, komunikasi efektif. Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan syarat apa saja yang harus dipenuhi supaya intensif tersebut diperolehnya. Yang keempat, integrasi tujuan. Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan organisasi dan tujuan kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah need kompleks, yaitu untuk memperoleh laba serta perluasan perusahaan, sedangkan tujuan individu karyawan ialah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Yang kelima, fasilitas. Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti memberikan bantuan kepada salesman. Yang keenam, manajer harus membentuk suatu teamwork yang terkoordinasi baik yang bisa mencapai tujuan perusahaan. Teamwork penting karena dalam suatu perusahaan biasanya terdapat banyak bagian. Materi selanjutnya tentang kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahan melalui komunikasi. Sikap kepemimpinan sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Hal itu dapat menjadi penentu keberhasilan suatu organisasi dan juga kepemimpinan dapat menciptakan kestabilan dan keadilan dalam organisasi. Selanjutnya, desain dan struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri adalah sebuah garis bertingkat yang berisi komponen pendiri dan penyusun perusahaan yang menggambarkan pembagian kerja dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu terkoordinasi. Sedangkan desain organisasi adalah proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi penting untuk pengadilan dan pengawasan dari seorang pimpinan terhadap bawahannya. Tercapainya tujuan dari berdirinya suatu bisnis adalah melalui pengendalian dan pengawasan rutin untuk melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota. Selanjutnya, proses komunikasi.
Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Menurut pendapat saya, dalam suatu organisasi, komunikasi sungguh sangat penting karena akan membantu terjadinya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar sesama anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Juga bisa saling beri masukan, pendapat, bertukar pikiran satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sangat dibutuhkan ketika dalam suatu organisasi memiliki masalah yang harus diselesaikan dengan memuaskan. Situasi masalah tersebut yang menjadi masukan pertama dalam sistem pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan dengan pengetahuan, pengalaman, dan data yang diperoleh atau dikumpulkan berkaitan dengan masalah. Selain itu, pengambilan keputusan menjadi awal semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun kelompok. Tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memecahkan masalah. Artinya, bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif. Namun, sebelum mengambil keputusan, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, merumuskan atau mendefinisikan keputusan. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, cari alternatif tindakan. Yang keempat, melakukan analisis alternatif yang fleksibel. Yang kelima, pilih alternatif terbaik. Dan yang terakhir, melaksanakan keputusan dan evaluasi. Demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.